Saya akan mulai dengan sebuah cerita di Amerika. Ada sebuah peristiwa perampokan yang terjadi di satu department store kayak semacam Sogo begitu ya. Jadi polisi menerima laporan bahwa terjadi pembobolan gitu ya. Ada orang masuk, sekelompok orang masuk. Tapi menariknya adalah begini, laporan itu diberikan justru ketika sudah agak lama setelah orang yang bekerja di department store itu menyadari kayaknya nih ada yang ngebobol gitu kan. Jadi ceritanya gini, maling-maling ini mereka masuk ke dalam department store tapi mereka tidak mencuri apapun dan tidak mengambil barang apapun. Jadi yang mereka lakukan adalah sepanjang malam itu maling-maling ini mereka cuma menukar tek-tek harga dari barang-barang yang ada di situ. Jadi semalaman sekelompok orang mindah-mindahin nih, harusnya nih sepatu harga 5 juta dipindahin ke sendal yang merek nama seseorang itu ya, yang selalu diskon 50% ya kan, dipindahin gitu kan. Nah yang murah-murah gantian dipindahin ke merek-merek yang mahal-mahal gitu kan. Nah diacak, dikacaukan gitu kan. Terus kemudian mereka keluar. Nah department store itu ya kayak biasa buka, kayak biasa kan nggak ada perubahan apa-apa. Tapi mereka nggak sadar bahwa tag harganya itu sudah kacau sekali di tempat itu. Semuanya ya udah jaga kasir, apa segala macam biasa. 4 jam buka, baru kemudian ada yang nyadar, kayaknya ini harganya ngaco nih. Setelah 4 jam. Jadi selama 4 jam itu orang beli di department store itu kayak ada yang hoki banget, beli barang mahal dengan harga yang murah sekali, tapi juga ada yang kena zong gitu kan, beli barang mahal, barang murah dengan harga yang mahal sekali gitu kan. Sementara ada yang barang mahal harganya murah sekali. Jadi itu kacau balau, setelah 4 jam baru ketahuan. Kemudian mereka periksa CCTV dan memang ada sekelompok orang yang masuk, baru kemudian mereka lapor polisi. Nah, kejadian ini cukup unik sampai masuk ke berita, ke TV, ke koran dan sebagainya. Karena baru jarang sekali mereka menemui ada orang ngebobol cuman buat iseng banget gitu kan. Cuman untuk nuker-nukerin tag harga udah gak ada yang diambil sama sekali. Dan akibatnya semua orang mulai tidak mengerti mana yang murah, mana yang mahal. Dan semua orang bingung dan semua hanya berdasarkan dari tag harga itu. Nah hari ini saya merelatekan cerita ini dengan kehidupan kita. Mungkin kita akan berpikir gini, aneh ya, iseng banget sih, konyol banget sih, kayaknya kejadian-kejadian kayak gitu jarang lah di dalam hidup kita. Tapi saudara, tahukah engkau bahwa setiap hari kita ada di dalam sebuah dunia yang price tag-nya itu sudah diacak-acak dan diubah sehingga kita sudah nggak tahu lagi mana yang benar-benar mahal dan mana yang murahan sebenarnya. Dan kita sudah mulai nggak bisa membedakan lagi mana yang benar-benar penting, mana yang sebenarnya itu ini nggak penting sama sekali, tapi diberikan price tag. Ini sangat penting dan kita pikir beneran ini sangat penting dan kita kejar dengan seluruh hidup kita untuk dapetin itu. Padahal itu sebenarnya barang murahan. Dan kita udah gak bisa bedakan lagi karena semua sistem di dunia ini mencoba membrainwash kita apa yang penting dan apa yang gak penting. Makanya judul dari khotbah saya sebenarnya agak gak relate dengan seluruh isi judulnya. Tapi saya ingin pop up dengan slide-nya, boleh dimunculkan. Ya, welcome to the world. Dunia yang kita hidupi hari ini adalah dunia yang seperti ini. Kita bisa kehilangan handphone dan lebih pusing daripada kehilangan keperawanan. Kalau handphone kita hilang, kita kayak berasa gila semua data gua ada di situ, bahkan OVO gua, GoPay gua buka M-bankingnya mungkin langsung bisa masuk apa segala macam. Tapi kehilangan keperawanan, ya semua orang juga begitu. Survei di Yogyakarta 97% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan. 97%, cowok-cowok langsung, kayaknya gue kuliah ke Jogja aja kali ya. Gitu. Dan kita udah mulai gak ngerti mana yang lebih penting, mana yang gak penting. Kemudian kita lebih takut pada virus corona daripada takut akan Tuhan. Padahal Alkitab jelas sekali, takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan bukan cuma fisikmu saja, tapi juga rohmu di dalam kekekalan. Tapi rupanya kita lebih takut hal-hal yang merusak physically saja, ketimbang hal-hal yang bisa mempengaruhi ke dalam roh kita. Dan ini menarik, kita bayar ke karaoke hanya untuk nyanyi, sementara di gereja nyanyi gratis dan lu biasa aja. Tapi waktu lu ke karaoke dan lu bayar per jam dan lu excited banget dan lu keluar puas gitu kan. Kayak, kan itu cuma nyanyi ya, gitu kan. Jadi
To be honest, saya tuh kalau diajak ke karaoke paling bingung sebenarnya ya. Ada beberapa anak binaan saya dulu di masa lalu itu ngajak ke karaoke karena dia kayak ter-challenge banget. Kok lu gak suka karaoke sih, sekali-kali lah. Lu mesti nyoba baru lu tahu asiknya karaoke itu apa. Oke deh, gue ikut lu deh. Karaoke, sekarang milih lagu. Milih lagu apa ya, lagu Afgan lah, apalah, bla 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 gitu ya. Dan semua tuh menyanyi kayak, bahkan ada yang milih lagu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak, tolong, kayak, wah, dan gue cuma ngeliatin, kan kita tiap minggu di gereja bisa gini ya, kenapa lu excited banget dan lu bayar lo buat ini, per jam lu bayar buat ini, tapi ketika lu datang di gereja dan semua lagu ada gitu, lu bisa pilih request Kemanda gitu kan ya, dan kemudian musiknya live gitu, dan lu kayak, enggak satisfying ini, ya udahlah gue mending yang bayar aja gitu kan. Menarik gitu kan. Terus kamar mandi menjadi studio foto gitu kan. Dan kita kalau selalu di wastafel ya. Iya gitu kan, masuk story, masuk feed gitu kan. Kita hidup di dunia ini yang udah gak ngerti ini apaan, buat apa, pokoknya udah kacau banget. Terus ketika orang benar, orang lakuin yang benar dan kita sebut dia naif. Sementara ada orang yang jago nipu dan kita sebut dia pinter. Lu tuh kalau kerja ya jangan terlalu naif. Lu mesti bisa ya speak pinter-pinter dikit, nipu sana nipu sini. Dalam hubungan lu tuh jangan berterus terang sama pacar lu. Kalau lu gak suka lu jangan ngomong gak suka, makanya pacar lu gak suka jadinya. Karena lu ngomong gak suka ya lu pinter-pinter dikit lah ya. Namanya wanita itu suka lagi dibohongi. Emang bener ya wanita suka dibohongi ya? Hah? Tapi to be honest, gue ngajar EQ, gue ngajar kecerdasan emosi. Salah satu hal, ini pria-pria lu harus tahu, wanita itu adalah makhluk yang sangat peka sekali secara emosional. Dia tuh sebenarnya tahu kalau lu nipu, tapi sometimes dia membiarkan dirinya tertipu. Karena dia sayang sama lu, dia sebenarnya lo bener dong. Sebenarnya tahu gue, lu tuh nggak beneran, tapi ya udahlah, gue pura-pura baikin aja deh dengan apa yang lu omongin gitu kan ya. Nah, makanya ketika orang-orang mulai ngomong kalau pacaran itu jangan lurus-lurus, lu tuh mesti pinter gimana lah, inilah, nah, pinter tuh kayak gitu. Jadi kita ngomong menipu tuh pinter, sementara jujur, beneran, ngomong yang lempeng, lurus, itu tuh naif dan bodoh gitu kan. Nah kita tuh lagi hidup di dunia yang kayak gitu. Price tag-nya gak jelas banget, mana yang mahal, mana yang murah. Terus ketika 5 jam naik rank mythic, jauh lebih bernilai daripada 5 menit berdoa. Ya kan, mythic itu di Mobile Legends adalah rank yang paling tertinggi. Dan sebenarnya untuk naik ke level itu ya lu harus naik turun sampai Tuhan Yesus datang kali ya. Tapi ada beberapa orang yang sanggup gitu kan dan bernilai gitu. Mereka ngabisin 5 jam untuk bisa naik rank itu bernilai dan mereka bilang ayo doa yuk 5 menit aja. Apa doa 5 menit? Gila waktu gue habis lagi buat doa 5 menit. Mending gue main 5 jam buat naik rank. Emang kalau udah naik rank kenapa sih? Loh kok lu jangan ngomong gitu loh. Itu atlet e-sport bayarannya loh ya. Oh sekali menang sekian ratus juta. Iya lu setahun kompetisi berapa kali? Setahun ada kompetisi sebulan sekali dan lu pasti akan terus menang sebulan sekali dapat 100 juta dibagi 5 orang 20 juta sebulan. Kan mending ngegojek. Jelas gitu income lu gitu maksud gua. Maksudnya iya gua ngerti itu ngasilin duit dan by the way guys atlet e-sport itu bukan orang yang ecek-ecek gitu mereka tiap hari spend. Gua tuh pernah punya teman atlet e-sport tinggal di Serpong. Dia setiap hari waktu zaman-zaman apa yang tembak-tembakan Counter Strike itu setiap hari mereka latihan 8 jam. Every day ada kantornya, ada pelatihnya, benar-benar udah kayak olahraga. Ada kantornya, ada pelatihnya, ada tim strategisnya yang ngajarin mereka cara berstrategi. Setiap hari 8 jam, committed. Dan ada sponsornya, kalau lu gak menang dalam berapa kali kompetisi kita akan putus kontrak. Kayak gitu, itu kerja beneran. Nah lu mau kayak gitu? Kalau lu mau kayak gitu gak apa-apa gitu kan. Tapi enggak kan, beberapa kan kerjanya akunting. Tapi kan lu ngabisin 3 jam buat ngereng gitu kan. Dan itu bernilai kelihatannya gitu kan. Karena waktu lu ngumpul sesamanya orang akan bilang gini, rank lu apa, rank lu apa. Gua ranknya dewa, gila udah tinggi banget. Wow, dan kita bilang itu precious, bernilai, ekspresi. Wow, itu kayak, gua gak dapet di tempat lain. Karena gua kerja akunting semua bos-bos gua bilang, wah gitu.
Karena kerjaan lu kacau banget. Jadi lu dapetinnya dari rank. Nah kita udah gak ngerti mana yang penting, mana yang gak penting. Terus ketika waktu orang ngomong anjrit itu artinya gaul. Dan waktu orang berkata oh shit itu artinya lu berkelas internasional. Gue sampai searching di internet, ada levelnya rupanya. Jadi kalau masih kerennya tingkat biasa itu anjay. Nanti kalau naik lagi itu anak apa lagi. Nanti kalau yang udah paling keren itu AA namanya. Ada nggak orangnya? Datang nggak si Aan? Oh nggak ada. Ya. Nah itu dia saudara. Dan kita pikir, keren ya karena YouTubers, influencer, artis-artis, public figure ngomongnya tuh anjrit-anjrit. Jadi kayaknya kalau kita anjrit juga kita ketularan public figurnya itu, kita kelihatan keren gitu. Dan waktu kita, semua artis, artis kalau masih dalam negeri anjrit. Tapi kalau artis sudah luar negeri, oh shit, keren banget ya. Oh luar biasa, jadi kalau gue ada dalam hadirat Tuhan keren banget. Oh shit, keren banget nih hadirat Tuhan. Keren gitu. Dan kita gak ngerti gitu yang benar yang mana, yang penting yang mana. Dan karena semua orang udah gitu. Maksudnya culture kita tuh udah kayak gitu. Dan kita mulai di brainwash dan kita pikir benar memang itu yang benar gitu kan. Terus ketika orang yang baru kenal 1 bulan perkataannya lebih kita dengar daripada orang tua kita yang 240 bulan membiayai hidup kita. Kalau lu umur lu 20 tahun, kalau lu sekarang umur lu 25 tahun ya lebih dari 240 bulan. Lu baru kenal dia 1 bulan, memang sih ucapannya manis dan berbisa. Ya, dia ketemu sama lu sih selalu rambut lu nyiur melambai, berkibar-kibar, wajahmu bersinar karena penuh minyak, belum cuci muka ya. Wah dan sebagainya. Dan lu, ini orang kayaknya sayang banget sama gua. Baru ketemu 1 bulan lu denger semua perkataan dia. Bahkan dia bisa membuat lu melawan orang tua lu yang 240 bulan. Banting tulang cari duit buat bikin lu hari ini bisa ketemu sama orang itu. Karena lu masih hidup. Dan kita dengerin begitu aja. Bukannya selalu orang seperti itu salah, enggak. Tapi maksud gue tuh enggak segitunya juga kali gitu. Nah terus, ketika mencetak banyak uang, buat kita itu sebutannya motivator, inspirator, provocator dan whatever lah ya. Apapun yang gitu kan. Kenapa kita pengen datang ke seminar dia? Dia cetak duitnya banyak, gila dia hebat, dia jago. Gue mesti dengerin omongan dia. Menginspirasi, sementara ada orang yang mencetak kebenaran tiap hari, hidupnya benar. Hanya karena duitnya gak sebanyak dia, kita gak dengerin dia ngomong apa. Ini orang lempeng, hidupnya benar, perkataannya penuh integritas. Apa yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan perkataannya. Kita gak dengerin, dia ngajarin kita karena duitnya memang gak ada. Sementara ini orang duitnya banyak dari ngemplang orang, dari mencuri kredit orang, dari kita nggak tahu jual narkoba atau apa di belakangnya. Tapi kita dengerin karena dia duitnya banyak. Ini dunia hari ini, price tag-nya sudah ditukar, saudara. Dan sorry, pasti akan langsung ada yang amsyong lihat, beng gitu kan ya. Tapi tahan dirimu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Agak panjang, tapi saya akan bacakan, please simak baik-baik. Saya ngerti, baca Alkitab kalau 9 ayat kayak 9 abad gitu kan ya. Tapi ikutin saya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa disebut masa yang sukar? Karena manusia akan mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri dan anehnya kita ikuti terus seminarnya karena keren, membual dan menyombongkan diri. Ceklek nih gua di Eiffel, ceklek nih mobil gua, apa namanya, Rolls Royce, ya Rolls Royce gitu kan ya. Wih ini ada, gua ini ada di dunia training dan seminar gitu ya. Ada pembicara yang training isinya 30 menit pertama pamer. Ya gua udah ini. Bahkan rekening tabungan dia di screenshot karena nolnya memang banyak. Ya gua gak tahu di Photoshop atau beneran ya. Nah, cegrek nih rekening tabungan gua, membual menyombongkan diri. Dan kita hadir di sana dan kita pikir this is inspirator gitu kan. Membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, gak tahu terima kasih, gak peduli agama. Dalam kata lain ini terjemahannya adalah alergi dengan Tuhan. Jadi gak peduli agama, ini bukan soal agama, tapi kata lain terjemahannya adalah alergi dengan Tuhan. Tidak tahu mengasihi, gak mau yang berdamai-damai, sukanya nyinyir terus di internet, ngajak ribut terus. Suka menjelekkan orang, tuh kan, apa dikit, ini gue bisa dipotong juga nih, nanti masuk story dan dijelekkan rame-rame. Apa bedanya lu sama orang yang merajam? Cuman bedanya lu sekarang gak ngerajam pakai batu, lu ngerajam pakai jempol lu.
Ya, kasih aja kata-kata bacot, jebret. Lu ngerajam orang lau, tapi nggak pakai batu. Padahal Yesus bilang begini, kalau lu mau ngerajam orang, pastikan lu sudah kudus. Kalau lu kudus tak bercacat celah, lu ngerajam orang boleh. Ya elah, lu aja juga bisa dirajam, ngapain lu ngerajam orang? Mending ngerajam diri sendiri aja, gitu kan. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, pengennya apa langsung dijalanin, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, nah ini penting, secara lahiriah mereka ke gereja, mereka menjalankan ibadah mereka menyebut diri mereka Kristen, tapi pada hakikatnya mereka nggak yakin bahwa ibadah ini ada efeknya buat mereka. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan yang mereka datangi di tempat ini memang real dan sanggup menyelamatkan hidup mereka. Itu terjadi hari-hari ini. Terus jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke kos orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, wanita-wanita ini pengen sih diajar, datang komsel, dengerin pengajaran. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres. Kalau bingung siapa ini nama aneh, Yanes, Yambres gitu ya. Cari aja nanti di internet, mereka menentang Musa. Menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, akal bobrok itu bukan berarti gak bisa dipakai ya. Akalnya perfectly fine, tapi bobrok. Bobrok itu maksudnya gini, dipakai untuk hal-hal yang gak benar. Akalnya benar tapi dipakai untuk hal-hal yang gak benar. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, apa yang saya paparkan tadi, 5 jam mitik lebih berarti dari 5 menit berdoa bla 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 bla. Itu sebenarnya bahasa modern dari ayat ini. Inilah keadaan kita hari-hari ini. Orang-orang seperti ini kalau membaca Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mereka akan langsung pret. Apa ya? Carilah Tuhan dulu, yang benar aja. Nggak akan percaya dengan ayat-ayat seperti ini. Cari Tuhan dulu, Tuhan is the best, Tuhan yang paling penting. Mereka nggak akan percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan begini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau orang itu udah cinta dengan sistem dunia ini, dia gak akan cinta kepada Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, memang bukan berasal dari Tuhan. Berasalnya dari dunia. Makanya kalau orang cinta dunia, gak akan bisa cinta Tuhan. Dan dunia yang kita cintai begitu rupa itu sebenarnya lagi lenyap, on the way lenyap dengan semua keinginannya. Dan kita ada di sana dan kita gak nyadar. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Makanya kita baca kemudian ke atas, makanya jangan kamu itu terlalu cinta sama dunia ini dan apa yang ada di dalamnya sebenarnya. Tapi to be honest, saya teriris hati saya beberapa kali ketika anak-anak muda itu, saya nggak tahu dalam rangka curhat, konseling, atau sebenarnya protes, atau iseng, atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalimat-kalimat seperti ini, bukan hanya secara live, kadang-kadang di DM juga di Instagram saya, ada orang bilang ini, Kak, saya tahu kok khotbah-khotbah di gereja, Alkitab, Kak saya tahu kok semuanya. Tapi Kak, aku lagi ada di fase yang kayaknya aku mau memilih untuk kejar karir dan kejar duit dulu aja. Gak usah terlalu rohani-rohanian dulu. Sudah waktu saya mendengar kalimat ini, saya tuh bukan marah. Saya tuh teriris hati saya, padahal saya bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya bisa mengerti perasaan Tuhan kalau mendengar orang-orang yang ngomong gini, Kak, Ko, Ci, Pak, Bu, saya kayaknya gak rohani-rohanian dulu ya selama beberapa musim tertentu ya. Saya lagi mau ngejar karir dulu, saya mau cari duit yang banyak dulu. Seolah-olah tuh gini loh, kalau lu hidup buat Tuhan, lu gak boleh cari duit. Lu antara harus memilih ikut Tuhan dan menjadi miskin, menderita, atau lu kejar duit, hidup lu enak di dunia tapi lu tinggalin Tuhan. Gak ada hubungannya. Lu pikir gue ngebangun hidup gue gak pakai cari duit? Pakai cari duit, tapi gue gak pernah tinggalin Tuhan. Bisa. Mencintai Tuhan gak ada urusannya sama cari duit bro. Lu, tapi kalau mencintai Tuhan cari duitnya lebih susah. Iya, karena lu ikut sistem dunia. Nih gue kasih tahu nih saudara, di dunia ini berlaku 2 sistem. Sistem dunia atau lu ikut sistem kerajaan Allah. Kalau lu ikut sistem dunia, maka kau harus ikut semua yang ada di dalamnya. Which is di dalam dunia ini sistemnya apa? Pertukaran. Kalau lu mau dapat banyak, lu mesti nukar banyak.
Kalau lu mau dapat sangat banyak, lu harus menukar sangat banyak. Jika perlu kau menukar kesehatanmu, hubunganmu, integritimu, kehormatanmu, lu tuker demi supaya dapat banyak. Itu dunia. Kalau lu gak bisa nuker sebanyak itu, ya sorry aja, lu gak bisa dapat banyak-banyak. Saya udah ketemu banyak eksekutif di kantor-kantor, menukar waktunya dengan keluarganya. Cuman bisa ketemu dengan anaknya, itu seminggu cuman 1 hari di hari Minggu. Karena keluarganya ada di Singapura, dia kerjanya di Indonesia. Dia pulang ke Singapura cuma hari Sabtu, ketemu jalan-jalan hari Minggu, Senin pagi, flight paling pagi, dia terbang ke Indonesia lagi untuk ngantor. Sampai nanti hari Jumat, Sabtu pagi-pagi dia terbang lagi pulang. Saudara, ya dia harus tuker, memang begitu cara mainnya, lu mesti tuker. Tapi di dalam Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Maksudnya dari ayat ini begini, jangan lu bilang, wih enak ya ikut Tuhan ya. Enggak usah susah payah, berkat Tuhan datang. Bukan, kalau itu mah namanya main game. Main game aja ada susah payahnya. Gini, arti dari ayat itu tuh gini. Kalau lu ikut sistem kerajaan Allah, waktu Tuhan memberkatimu, dia tidak menambahkan susah payah di dalamnya. Itu arti ayatnya. Tapi kalau lu ikut sistem dunia, dunia bisa memberkati kita enggak? Bisa, lawang iblis aja nawarin Yesus, pencobaannya apa? Kalau lu nyembah gua, lu dapet semua ini. Guys, kalau lu terima duit, jangan lu langsung ngomong, Tuhan memberkati saya. Bisa jadi itu iblis. Karena iblis juga bisa memberkati kita. Bedanya apa? Kalau dunia memberkati kita, dia tambahkan susah payah di situ. Lu mesti susah payah juga, enak aja, nggak ada yang gratis semuanya. Tapi kalau Tuhan memberimu berkat, susah payah tidak ditambahkan. Totally engkau bisa nikmati itu. Engkau gak perlu menjual, engkau gak perlu menjual diri, engkau gak perlu menukar dengan banyak hal yang penting-penting dalam hidupmu. Karena Tuhan juga menghargai hal penting itu. Makanya dia gak mau ambil itu dari lu. Makanya gini loh saudara, emang bisa ya ikut Tuhan dan karirnya tetap bagus? Ya elah bro, lu kurang gaul. Ya banyak anak Tuhan yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Salah satunya gua kenal co-foundernya tiket.com, pernah kita undang kan. Itu hebat banget, otak bisnisnya mah tokcer banget, sampai keluar-keluar encer. Top, tapi kalau lu ngobrol sama dia, kalimat dia mah Alkitab semua isinya. Cinta Tuhan banget. Jadi siapa bilang ikut Tuhan artinya lu menderita, miskin, ya teraniaya, dizolimi, ya. Pokoknya hidup gak enak. Gak ada hubungannya. Yuk maju ke depan yuk maju ke depan. Princess Diana di mana? Princess Diana. Diana. Maju dong. Di atas. Tik bantu aku Tika. Bantu aku. Kok udah lama nih gak ketemu sama Princess nih. Inces. Tika sebelah sana, jangan menjadi orang ketiga Tika ya. Biarkan mereka bersama sampai maut memisahkan. Tapi kan lagunya gini, hei maut di mana sengatmu? Woi, kan gitu kan ya. Saudara kita tahu bahwa mereka sudah berkomitmen, benar kan? Suami istri kan? Akan selalu bersama-sama sampai Bapa memanggil salah satu atau dua-duanya sekaligus, kan gitu kan ya? Nah saudara, Yoyo tidak akan, gua sih yakin gak akan. Ya, lo gak yakin? Lo harus penuh iman. Tambahkanlah iman dalam dirimu ya. Gua sih yakin banget Yoyo tidak akan 100%, ini iman gua sangat besar sekali terhadap Yoyo nih ya. Bahwa dia akan mengucapkan kalimat ini kepada Diana. Dia akan ngomong begini sama Diana. Manggilnya apa sih panggilannya? Ana. Yang lain jangan panggil dia Ana ya. Cuma Yoyo ya yang panggil dia Ana ya. Ana, ya. Nggak mungkin dia akan ngomong ini. Ana, aku selama setahun ini nggak sama lu dulu ya. Gua musimnya lagi mau sama Tika dulu aja. Ya. Nanti kalau gua kira-kira udah lumayan dapet, puas gitu ya, seneng. Oh gini toh rasanya hidup sama Tika, udah cukup. Nanti gua akan balik sama lu lagi. Nggak usah diomongin dari ekspresi wajah Diana udah tahu gua apa jawabannya. Sudah, nggak akan. Nah waktu lu ngomong begini loh, Tuhan beri aku waktu ya 3 tahun, 4 tahun aja gua kejar karir. Gua nggak mau yang rohani-rohanian dulu. Ya gua hidup sesuka-suka gua dulu. Nanti kalau gua udah dapet,
gua akan sungguh-sungguh sama lu. Ini kayak gini nih, dan lu lihat gila kan kalau Yoyo lakuin kayak gini kan. Pengen lu lempar sepatu kan rasanya kan. Nah itu lu, kalau Diana bisa menerima pun itu udah puji Tuhan, ucapan syukur gitu kan. Yang ada udah lu terusin aja sono sama Tika kan gitu kan saudara. Nah thank you, itu aja sih ya. Nah ini loh saudara, kita nih sering kali gak nyadar gitu. Apa yang kita lakukan nih ngawurnya tuh udah levelnya udah level ngawur beneran gitu saudara. Seolah-olah kayak kita tuh bisa gitu kayak sebentar di sini. Enggak, waktu lu mencintai dunia lu pasti gak mencintai Tuhan. Waktu lu mencintai Tuhan lu pasti gak cinta sama dunia ini. Cuman gitu aja aturan mainnya. Dan gak ada hubungannya sama karir, soal cari duit dan lain-lain. Loh kok kalau gue tuh ikut Tuhan, gue soalnya gak bisa bohong jadinya. Gue gak bisa korupsi, gue gak bisa pembukuan ganda, gue gak bisa ini. Gue kasih tahu ada banyak cara untuk dapat duit itu. Lu pikir gue pembukuan ganda gitu? Lu pikir gue bohongin orang gitu? Gue ditawarin aja nih project, dia bilang gini, Pak kita kong kali kong aja ya. Nanti kasih saya kwitansi kosong ya, nanti bapak saya kasih bagian gini-gini. Saya ngomong begini, lebih baik gua gak main-main sama perusahaan yang model kayak gini. Walaupun gede banget perusahaannya, dan temen saya akhirnya ada yang mau ikut main, dikelilingin ke semua sister company, di sini. Tapi buat gua gini aja, oh berarti lu udah jual hidup lu buat orang itu. Lu udah jual integriti lu udah jual nilai-nilai lu jual Tuhan lu, udahlah gitu aja. Saya tahu mana yang harganya mahal, mana yang murahan, saudara. Nah ini hidup tuh kayak gitu, nggak ada urusannya cari duit apa segala macam. Engkau pikir Tuhanmu terlalu miskin gitu untuk kasih lu duit? Meremehkan, kan gitu kan. Sudah lu pikir Tuhanmu ini siapa? Lu pikir Tuhanmu itu yang suka lupaan gitu. Yang ini keleleran kasihan banget ya. Kasih duit. Gila. Dia itu jalan bareng sama lu dalam lembah kekelaman aja dia di sana. Makanya kita gak gentar saudara. Baru gak punya duit udah gentar. Saudara saya pernah ada di masa gue gak punya duit. Makan cuma nasi sama tempe. Besoknya nasi sama telur dadar. 3 bulan makanya gue kurus begini. Saudara. Ada gue di fase itu. Tapi gue gak tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan pada akhirnya. Memang dia gak pernah berutang sama kita saudara. So gitu loh ya. Udahlah gue gak usah lama-lama lagi. Saudara. Tetapi waktu gue ngomong kayak begini pasti ada orang-orang yang masih, apa sih lu ngomong apa sih, lu gak ngerti, ini bukan realita, lu gak ngerti sih realitanya. Sudah, tetapi manusia duniawi yang udah saking cintanya sama dunia, gak bisa menerima yang gini-gini berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan. Praktek kekristenan tuh bodoh, ya iman, memelihara, integritas apa, bego banget sih lu, dunia gak gitu mainnya. Emang gue gak dari dunia asalnya. Gua memang orang kerajaan Allah, sorry ya beda level. Sudah, ia tidak dapat memahaminya sebab hal-hal seperti ini hanya bisa dimengerti secara rohani. Nah kalau lu gak rohani ya udahlah lu ngertinya rohana doang. Dunia yang ngertinya dunia aja, begitu diajak ngomong rohani lu ngomong apa sih gak ngerti gua. Ya memang begitu, ya sudahlah mau diapain lagi. Tapi beberapa di antara saudara yang mengerti apa yang saya sampaikan, kau ngerti sekarang kan, mana yang benar-benar penting, mana yang gak penting. Dan kita lagi coba ditukar-tukar di dunia ini. Nah ada satu orang yang pinter banget menurut dia dan menurut banyak orang. Pinter banget, namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins itu sangat pintar dan dia menulis satu buku judulnya The God Delusion. Kalau gak salah ya, delusi tentang Tuhan. Jadi dia adalah salah satu dari 4 bapak ateis modern, namanya Richard Dawkins. Saudara dia begitu pintar dan dia menganggap orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan menyembah Tuhan itu adalah kebodohan. Bahkan nanti kita akan lihat videonya, dia menyebut orang yang percaya Tuhan itu primitif. Otaknya levelnya kayak hahaha, zaman hahu gitu. Primitif. Menurut dia percaya Tuhan itu primitif dan dia merasa dirinya itu kalau bisa membuat orang berhenti percaya Tuhan, itu mengangkat level dari level primitif kepada level modern, intelektual. Nih gila kan brainwashnya kan, dimana percaya Tuhan sama dengan primitif, sementara tidak percaya Tuhan itu modern. Gila gak? Padahal yang primitif dia, nanti saya akan kasih lihat. Kapan pertama kali kehidupan muncul, gimana ceritanya? Gak tahu. Kok lu bisa bilang Tuhan gak ada? Gak tahu. Pokoknya gak tahu. Berapa persen kemungkinan Tuhan gak ada? 99%. Dari mana lu? Muncul angka itu, ya nggak bisa juga sih didefinisikan dari mana. Kalau bisa ngomong 99, ya itu kan menurut gua. Sudah lihat gak sih orang pandai yang tiba-tiba
bodoh. Dan Alkitab menulis exactly orang ini, model-model seperti ini. Bahkan jauh sebelum ada orang-orang seperti ini, Alkitab bilang orang-orang seperti ini dengan ini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata sebenarnya bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka apa yang tidak nampak daripada Tuhan. Yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya. Nampak kepada pikiran kita. Sebenarnya kalau pikiran kita ini lempeng dan benar dipakainya. Kita tuh ngerti kok bahwa Tuhan itu ada dan dia berkuasa dan dia yang paling penting. Nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka tahu sebenarnya dalam hati Allah itu ada. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka profesor tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini adalah respon Alkitab tentang orang-orang ini. So kalau lu bilang Tuhan itu sebenarnya nggak ada dan itu sebuah kebodohan untuk mempercayai Tuhan. Inilah respon Alkitab. Saudara, kalau ada orang yang menjawab begini, oh kak aku mah nggak sampai kayak gitu, gua mah nggak ateis, gua percaya Tuhan kok. Buktinya gua ke gereja. Maka respon Alkitab adalah begini, kenapa kamu berseru kepada Tuhan? Tuhan, Tuhan, kalau kamu nggak melakukan apa yang Tuhan suruh. Ngapain lu ke gereja? Dengerin khotbah kayak gini, tapi lu gak pernah niat untuk lakuin semua satu jengkal firman Tuhan pun. Terus lu perlakukan Tuhan itu apa sih? Kayak marketing yang di mall yang itu apa sih yang suka apa WWF atau apa tuh yang panda-pandaan itu ya, yang suka heka yang lu kayak dengerin oke, tapi sebenarnya lu nggak mau nyumbang. Lu pikir Tuhan tuh kayak gitu tiap hari Minggu, halo kak dengarkan saya Tuhan. Terus lu pura-pura dengerin tapi sebenarnya hati lu nggak buy-in, nggak mau. Saudara, ini yang sedang terjadi hari-hari ini anak-anak muda. Lu tuh maunya apa sih sebenarnya? Pertanyaannya tuh gitu. Lu tuh mau kemana sih sebenarnya? Kita udah dikacaukan oleh segala sesuatu. So saya tutup dengan ini. Saudara, ini adalah wajah orang-orang yang sangat kaya. Bahkan masuk sebagai orang yang paling kaya di seluruh dunia. Kalau mereka hadir di sini dan pengen memberikan tips 1 jam buat kita semua. Bagaimana untuk bisa hidup seperti mereka. Gua yakin ruangan ini akan lebih penuh daripada yang sekarang. Kita pasang di Instagram, hey akan ada Bill Gates sharing di A2G. Bukan cuman Jakarta Barat, itu mungkin seluruh dunia juga akan datang gratis lagi ya kan. Hey Warren Buffett akan cerita bagaimana dia make income ya kan dari main saham dan sebagainya. Kita akan antusias. Jack Ma, kita punya Jack Ma sebenarnya di sini. Tapi yang ini Jack Ma yang memang Alibaba itu ya. Kalau dia Alipapa ya. Nah, Jack Ma datang kita akan dengerin saudara. Kenapa kita dengerin 3 orang ini kalau ngomong? Karena duit mereka tak terbatas banyak sekali. Kita denger orang berdasarkan berapa jumlah duit yang dia punya. Gak peduli apa yang dia omongin. Makanya Jack Ma pernah ngomong begini. Waktu lu gak punya duit, lu ngomong apapun kedengarannya kayak kentut. Waktu lu punya duit, kentutmu pun orang terinspirasi. Loh Jack Ma ngomong begitu loh. Karena dari dulu waktu dia miskin, dia ngomong sama semua orang, orang perlakukan dia udah kayak sampah. Giliran sekarang dia jadi orang terkaya, dia gak ngapa-ngapain, dia cuma senyum-senyum gini-gini aja. Orang langsung hebat ya Jack Ma ya, luar biasa ya Jack Ma ya. Auranya itu loh, auranya itu mempengaruhi gua banget. Padahal dia gak keluarin aura apa-apa. Ya lu mempengaruhi dengan auramu sendiri kan gitu kan. Saudara, kita dengerin dia. Tapi sekarang gini, kalau gue hadirkan orang yang jauh lebih kaya dari mereka dan tercatat sebagai orang yang pernah paling kaya dalam sejarah. Namanya Salomo. Apa yang akan dia ngomong tentang hidup ini? Pengkhotbah 12 ayat 1. Nasihat orang yang lebih kaya dari semua itu. Saudara, istrinya aja 1000. Istrinya aja 1000, mau ketemu 1 orang tuh 3 tahun sekali aja gak nyampe. Gak dapet. Mungkin begitu setelah 3 tahun nyampe, lu yang mana ya, lu siapa ya ini ya. Gue yang waktu itu lu temuin di pinggir jalan ini. Oh udah lupa gue, 1000 men. Istananya dari emas. Kita aja punya emas 10 gram aja, simpel ya. Dia mah buat ngelemparin anjing jalanan, nih gitu saudara. Kaya banget. Hebat banget, masyhur sekali saudara. Begitu masyhurnya sampai dia, nih nanti saya akan cerita. Endingnya saya akan cerita, epic sekali, bangunkan yang tidur. Ini nasihat dia nih, kalau dia bisa ditanya kesimpulan dari seluruh hidup lu. Yang hidup dalam seluruh kemasyhuran itu, kesimpulan lu apa? Dia cuma ngomong begini,
Ingatlah akan penciptamu bukan pada waktu engkau sudah menjelang mati. Ingatlah pada penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang ketika engkau bilang pinggang gua kok encok terus ya. Sebelum tiba hari-hari di mana lu makan apa dikit aja kolesterol naik. Sebelum tiba hari-hari di mana lu lompat-lompat satu lagu aja kayaknya gua butuh ke ICU deh. Ini kayaknya gua hampir kena jantung nih. Sebelum tiba hari-hari itu, lu ingat Tuhan dulu. Jangan ingat Tuhannya nanti waktu nafas sudah tinggal 1, 2, Tuhan di mana engkau? Tuhan di mana engkau? Bukannya telat juga, nggak telat sih. Cuman ya udah bisa apa lagi. Terima Yesus, mati. Ya kontribusi buat dunianya nggak ada sama sekali gitu kan. Sudah. Pengkhotbah. Sudah tahu nggak bedanya Amsal sama pengkhotbah? Ini saya tutup dengan ini. Waktu saya tahu kebenaran ini saya kayak gila, keren banget. Sudah. Amsal itu ditulis oleh Salomo waktu dia lagi cinta-cintanya Tuhan banget. Ingat nggak waktu dia datang sama Tuhan terus Tuhan ngomong begini, Salomo kamu minta apa? Kamu minta apapun gua kasih. Terus Salomo gak minta duit, gak minta apa-apa. Dia cuma minta begini, berikan aku hikmat aja Tuhan. Kebijaksanaan. Lalu Tuhan bilang begini, wow gua tawarin apapun jin yang biru yang di Aladin itu. Lu bisa minta duit, lu bisa minta kekayaan, fame, apapun. Tapi kok lu minta kebijaksanaan. Karena itu gua kasih lu kebijaksanaan plus semua yang lu gak minta. Duit, fame, popularity, semua gua kasih. Jebret. Nah di masa itulah Salomo nulis Amsal. Makanya kalau lu baca Amsal isinya keren banget kan. Ya kan, oh, segala sesuatu indah pada waktunya. Keren kan buat para jomblo kan. Segala sesuatu indah pada waktunya, tenang aja. Menghibur banget, keren banget Amsal. Tapi kalau lu baca pengkhotbah, yang nulis Salomo juga. Lu akan melihat dua kitab yang sangat berlawanan dan kayak dua orang berbeda yang nulis. Karena waktu lu baca pengkhotbah dari pasal 1 ayat 1 aja, pembukaannya udah bilang begini, segala sesuatu sia-sia. Percuma nyari duit, percuma ini. Bahkan ada satu ayat yang gua waktu baca tuh agak terintimidasi. Karena dia ngomong begini, sia-sia menulis banyak buku. Waduh. Gua nulis 40 buku sia-sia. Dia bilang semua tuh sia-sia. Setelah dia ngomong hampir 12 pasal, dia ngomong sia-sia ini percuma. Pasal 12, pasal terakhir, ayat 1-nya dia ngomong begini. Pengkhotbah itu ditulis Salomo menjelang kematiannya. Amsal ditulis Salomo waktu cinta-cintanya Tuhan. Tapi dalam perjalanan Salomo setelah dia punya segala sesuatu. Nih gue kasih tahu teman-teman. Jangan lu pikir gini loh. Nanti gue kalau udah sukses kak. Gue udah kaya, gue udah sukses. Gue memimpin ribuan karyawan. I give my best to God. Pret saudara. Kenapa? Karena lu gak punya duit aja lu gak cinta Tuhan. Apalagi lu punya duit. Lebih mudah hidup dalam dosa ketika lu punya banyak duit daripada lu gak punya duit. Lu gak punya duit mau nonton porno, kuota habis. Ya, mau beli narkoba, gak ada duit. Mau ke pelacuran, bayar, gak ada duit. Gak ada duit, mau bikin dosa, susah. Paling banter, nyolong. Tapi kalau lu punya banyak duit, nih problem orang yang sudah punya segalanya nih, ini loh. Nyoba ini udah, ini udah, semua udah. Apalagi ya, nah itu problem orang yang banyak duit. Salomo udah punya segalanya. Sama dia terjebak di daerah itu dan dia bilang gini, apalagi ya yang belum ya. Oh punya 1000 istri kayaknya belum ada yang nyoba. Gua coba, narkoba kayaknya belum, gua coba. Dan dia coba semuanya, dia jatuh. Lalu menjelang kematiannya, dia menyimpulkan perjalanannya. Dia bilang begini, kalau gua bisa mengulang lagi, gua akan mengingat Tuhan pada saat gua masih muda. Supaya gua gak perlu melewati sisa akhir hidup yang ternyata gua pikir tadinya keren itu. Ternyata gak ada apa-apanya, sia-sia semuanya. Makanya kesimpulan akhir dari pengkhotbah, pasal 12 ayat 13 itu udah 2 ayat terakhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini yang memang harusnya dilakukan semua orang. Saudara, saya tidak bisa berkhotbah dengan kalimat yang lebih manis dan lebih motivasional lagi. Tapi saya berharap hati Tuhan ini nyampe kepada kita gini loh saudara. Apa sih yang lu kejar hari-hari ini? Lu tuh taruh hidup lu tuh di mana sih hari-hari ini?
Apa sih yang lu usahakan siang dan malam sampai engkau jual banyak hal dari hidupmu ini buat nyari apa dan buat dapat apa sih sebenarnya? Kalau endingnya ternyata itu bukan buat Tuhan, Salomo sudah jauh-jauh hari berkata, bukan itu, percuma. Ingat Tuhan. Tapi saya gak bisa paksa saudara. Saya gak bisa bilang begini, pulang dari sini ingat Tuhan ya, sungguh-sungguh ya, doa ya, serius ya, cari pemuridmu ya, minta dimuridin ya. Saya gak bisa paksa saudara, saudara cinta itu gak bisa dipaksakan. Saudara kan udah tahu sendiri kan, ngalamin kan, yang maksa-maksa tapi gak mau kan. Cinta tuh gak bisa dipaksakan, cinta tuh hati gitu. Jadi saya cuma berdoa, makanya tadi sebelum firman kan saya cuma doa gini, Tuhan semoga roh kami semua yang di sini nih mendengar jeritan Roh-Mu pada siang hari ini dan tahu bahwa Engkau menunggu setiap hari Minggu di sini. Cuman pengen connect aja sama orang-orang ini. Saya tuh cuman berdoa tiap hari Minggu, Tuhan, anak-anak muda ini, rohnya tuh kayak matanya tiba-tiba bisa ngeliat gitu bahwa hey, Tuhan yang mengasihi gua itu, yang merelakan semuanya buat gua itu, menunggu gua tiap hari Minggu di ruangan ini. Dan aku akan berlari ke sana apapun harganya. Tak peduli apapun, berapa mahal pun. Seperti Paulus bilang begini, semua yang dulu aku pikir keren, aku anggap sampah setelah aku lihat Kristus yang memukau itu. Demi pengenalanku akan Kristus. Saudara yuk, sungguh-sungguh yuk buat Tuhan yuk. Waktu hidup kita ini gak ada yang tahu berapa lama. Engkau mungkin berumur sampai 100 tahun, engkau mungkin umurmu 50 tahun, 70, 80. Sudah saya tahu saya udah ngomong banyak, please give me 2 minutes. Tiba-tiba saya pengen ngomong ini, 2 minutes. Tahun ini saya masuk umur 40. Bagi beberapa orang kalau ketemu saya, orang tuh selalu ngomong gini, masih muda ya. Ih, gua paling kesel tuh omongan kayak gitu tuh. Gua ini udah ngerasa gua gak muda lagi. Terus waktu ada orang ngomong, masih muda ya. Iya umur lu 65, makanya lu ngomong masih muda. Gua ke ibadah youth orang panggil gua udah, om. Gila wajah cute begini om. Gitu. Waktu saya masuk tahun 2020, saya tuh berasa banget. Mau apa-apa tuh saya mikir banget. Diajak ketemu sama si A, gue mikir banget. Gue spend 2 jam dengan orang ini. Arahnya kemana ya? Akan jadi something gak ya? Jangan-jangan gue 2 jam cuman ya nyawa gue hilang 2 jam cuman Dulu waktu umur 25 gak berasa, karena waktu masih banyak banget. Sekarang bukan cuman waktu, pinggang gue ini loh. Gue juga kesel nih sama ini pinggang. Ya, nyapu dikit aja udah aduh ya, khotbah 5 kali gitu kan. Gue berasa udah gak banyak yang gue bisa lakuin. Jadi gue benar-benar mikir, Tuhan gue harus lakukan apa, ini berkenan gak sama Tuhan. Tuhan pengen apa buat hidupku. Sudah, waktumu gak ada yang tahu. So yuk serius yuk buat Tuhan yuk. Kasih hidup benar-benar buat Tuhan. Saya gak minta saudara jadi full time kok, enggak. Manda aja udah enggak. Saya gak minta saudara untuk pelayanan kayak orang gila ya. PKS juga, WL juga, Asyir juga, main drama juga, multimedia juga. Enggak, saya gak minta, gak ada hubungannya sama pelayanan. Saya cuma minta hati itu yang setiap hari kayak inget Tuhan terus. Pengen Tuhan terus. Kayak Tuhan kalau ngomong apa, aduh gue pengen dia lakuin Tuhan. Hati yang kayak gitu doang yang Tuhan cari saudara. Ayolah saudara. Dulu kan gue kalau khotbah marah-marah kan. Gue sekarang inget umur saudara. Udah gak marah-marah lagi. Sekarang makin tua itu udah gak marah-marah, tapi memohon. Ayolah anak-anak muda, berikan masa mudamu buat Tuhan. Saya jamin engkau gak akan kecewa. Pada waktunya nanti engkau akan lihat Tuhan itu tidak ingkar janji. Dia bayar semuanya kok, bahkan dia tambah.